Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, silakan sampah yang ada di bawah bangku kursinya dan di bawah meja dipilih dulu. Buang ke tong sampah ya. Kursi yang berantakan dirapikan dulu. Kalau kelas kita bersih dan rapi, kita akan senang dalam belajar. Oke, silakan kita kelas, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah warzuqni rahmat. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Alfa, Jadi Bu, Petri, Hadir Bu, Bunga, hadir Bu, Julian, saya Bu, Winnie, saya Bu, Wiwi, hadir Bu, Rehan, hadir Bu, Aura, hadir Bu, Rasi. tidak Rasi mana? hadir Bu. Rasi sakit. Kita doakan semoga Rasi cepat sembuh. Oke. Terima Rasi yang sudah hadir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi ini? Baik. Masih ingat yel kita kemarin? Kalau ibu tanya kabar, jawabannya? Yuk, coba semuanya berdiri biar semangat. Ya, silakan semuanya berdiri, yang mengganggu diletakkan dulu. Oke. Ketika ibu tanyakan kabar, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Anak ibu jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus, silakan duduk. Lihat ya anak-anak ibu. Ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Oke, anak-anak ibu ada yang ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Bu, Ya. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Maha Esa. Ya, Allah adalah Tuhan kita dan Allah Maha Esa. Jadi apa materinya? Mari mengenal Allah. Oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Dan sekarang kita masuk ke materi. Salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu sholat kewajibanku. Apa materinya? Salat kewajibanku. Sholat kewajibanku. Yang tadi pagi sholat subuh? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Tidak ada? Petri sholat subuh ya? Ya, bagus Petri. Jadi semuanya kita harus melaksanakan sholat. Nah, ini ada beberapa gambar. Silakan anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Ada kelihatan ke belakang? Ya, silakan diperhatikan gambar ini. Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Sudah? Ya, ini gambar selanjutnya. Silakan diperhatikan dulu baik-baik. Ini gambar ketiga, ini gambar keempat.
Sudah semuanya? Oke. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa kegiatan yang dilakukan dari gambar yang telah anak ibu perhatikan tadi? Ya, silakan Aufa. Bagus ya Aufa ya. Silakan. Gambar pertama dia azan. Dan gambar kedua dia pergi ke masjid bersama orang tuanya. Dan gambar ketiga dia melaksanakan sholat berjamaah. Dan gambar keempat sesudah sholat dia berdoa. Ya, bagus sekali Aufa. Tunggu dulu Aufa. Ya, karena Aufa sudah berani tampil ke depan dan sudah bagus menjelaskan, ini hadiah untuk Aufa. Ya, bagus ya Aufa, pertahankan. Oke, jadi anak ibu semua, benar yang telah disampaikan Aufa tadi. Dalam gambar yang telah ditayangkan tadi, gambar pertama itu menceritakan tentang orang yang sedang azan. Ya, ketika azan berkumandang, kemudian di gambar kedua dijelaskan bahwa mereka bersama-sama pergi ke masjid. Jadi, anak-anak ibu semua ketika azan telah berkumandang, kita bersama-sama pergi ke masjid. Kalau tidak bisa kita ke masjid, kita sholat di rumah. Ya, untuk gambar ketiganya dijelaskan bahwa sesampainya di masjid mereka melaksanakan sholat berjamaah. Nah, setelah sholat mereka berdoa. Ya, bagus yang disampaikan Aufa tadi. Oke. Ya, anak-anak ibu kan sudah biasa melaksanakan sholat. Sudah biasa? Sudah. Ya, jadi apa yang anak-anak ibu ketahui tentang sholat? Apa itu sholat? Siapa yang berani menjawab? Yang anak-anak ibu ketahui tentang sholat? Yang anak-anak ibu kerjakan? Apa yang diketahui tentang sholat itu? Ayo. Apa yang anak ibu lakukan ketika sholat? Membaca surat ayat-ayat pendek. Ayat pendek. Terus? Ya, bagus ya. Jadi sholat itu kalau secara bahasanya berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang berdoa. Setiap ayat-ayat yang kita baca itu adalah doa-doa. Kemudian sholat juga diartikan sebagai serangkaian gerakan tertentu yang kita kerjakan yang diawali dengan takbiratul ihram. Ya, ya benar? Ya. Ya, bentar ya. Dan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Ya, yang rutin melaksanakan sholat pasti sudah mengetahui. Ya, sholat ini kita laksanakan untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi, karena sholat adalah kewajiban kita, maka itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Oke. Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali diperhitungkan ketika di yaumul hisab nanti. Jadi, yang pertama ditanyakan itu adalah sholat kita. Jadi, apakah kamu sholat? Makanya, sholat itu wajib kita lakukan. Kita melaksanakan sholat berarti kita menyembah Allah. Ya, kita melaksanakan sholat berarti kita adalah menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Dan kemudian sholat itu dapat mencegah perbuatan keji, ya, dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ibu bertanya, anak-anak ibu melaksanakan sholat di mana? Di masjid. Oh, di masjid. Bagus ya. Kalau Rehan di mana melaksanakan sholat? Di rumah. Di rumah. Kalau Petri di mana melaksanakan sholat? Di rumah. Di rumah. Kalau Berlian? Di rumah juga, Di Bu. rumah juga. Ya, jadi sholat
itu bisa kita laksanakan di rumah, di sekolah, di musola sekolah, ataupun di masjid, ataupun di tempat lainnya yang suci. Oke, jadi kalau untuk laki-laki itu lebih bagus melaksanakan sholat di masjid. Nah, jadi bagus ya anak-anak ibu yang sudah melaksanakan sholat di masjid. Oke, jadi kita telah menjelaskan tentang ibadah sholat. Anak-anak ibu ada yang mau bernyanyi? Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, silakan ikuti lagu ini. Dengarkan dulu ya. Nah, semuanya ikut bernyanyi ya. Empat rakaat, salat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. 4 rakaat, 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Salat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Sekarang siapa yang mau maju ke depan memimpin lagunya? Ya, bagus Alfa. Silakan Alfa. Oke, gerakan ya. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Semuanya ikut bernyanyi ya. Salat subuh 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, jangan ditinggalkan. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Ayo semuanya ikut bernyanyi ya. Salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Oke, yang terakhir sholat apa? Isya. Sholat isya. Ayo. 4 rakaat, 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan.
tinggalkan. Oke, silakan Alfa duduk. Ya, tepuk tangan untuk Alfa. Ya, Alfa sudah bagus sekali ya, berani tampil ke depan. Jadi, dalam lagu tadi tentang apa diceritakan? Tentang sholat. Ya, tentang sholat. Sholat subuh ada berapa anak ibu? 2, 2 rakaat. Sholat zuhur 4, 4 rakaat. Sholat asar 4, 4 rakaat. sholat maghrib 3, sholat isya 4 4. rakaat. ya, pintar. Jadi jangan ditinggalkan. Oke, bagus. Oke, anak-anak ibu, tadi kita telah belajar tentang sholat, apa itu sholat, dan kita juga sudah bernyanyi tentang lagu sholat. Oke. Nah, sampai di sini anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, Ya, silakan Rehan. mengapa kita harus sholat Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya Rehan. Ya, kenapa kita harus sholat? Karena kita adalah seorang muslim. Dan kewajiban seorang muslim itu adalah melaksanakan sholat. Jadi, sholat itu wajib bagi setiap muslim. Makanya kita harus melaksanakan sholat. Dan kemudian, sholat itu dapat menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, dapat menghindarkan perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya Allah mewajibkan kita sholat. Oke, paham ya Rehan? Sudah Bu. Oke, bisa kita lanjutkan? Sudah Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi hikmah melaksanakan sholat. Kira-kira menurut anak-anak ibu, apa hikmah kita melaksanakan sholat? Tidak tahu Bu. Oke. Hikmah kita melaksanakan sholat yaitu yang pertama, kita selalu mengingat Allah. Karena sholat itu adalah salah satu bentuk kita menyembah Allah dan mengingat Allah. Dan yang kedua, dengan melaksanakan sholat kita menjadi disiplin waktu. Ada anak ibu bisa mencontohkan? Contohnya seperti ini. Sholat subuh jam 5. Dengan melaksanakan sholat kita jadi terbiasa bangun pagi. Nah, misalnya nih, Alfa rajin melaksanakan sholat, rutin melaksanakan sholat. Jadi Alfa sudah terbiasa bangun pagi. Jadi jam 5 Alfa telah bangun dan melaksanakan sholat subuh. Oke. Jadi dengan melaksanakan sholat kita bisa disiplin waktu. Oke, yang ketiga, membuat hidup kita bersih. Kenapa? Karena kita senantiasa berwudu. Kan sebelum sholat itu kan kita diwajibkan untuk berwudu. Makanya membuat kita sehat dan bersih. Yang kemudian membuat hati kita menjadi tenang. Karena di dalam sholat tadi kita mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi itu beberapa hikmah kita melaksanakan sholat. Ayo, siapa yang bisa mengulang apa hikmah yang pertama kita melaksanakan sholat? Selalu mengingat Allah. Yang kedua, disiplin waktu, ya, pintar Fitri ya. Yang ketiga apa? Hidup kita bisa tenang. ya, hati kita tenang, hidup kita bersih. Oke, sudah paham ya hikmah kita melaksanakan sholat? Paham Bu, paham. Oke. Oke, sekarang kita praktek gerakan sholat. Sebelumnya dan ibu ada yang sudah tahu? Sudah ya? Karena sudah terbiasa melaksanakan sholat. Sekarang siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Pram. Oke. Sekarang kita praktek melaksanakan sholat ya. Oke. Nah, ibu semua perhatikan Pram melaksanakan praktek gerakan sholat.
silakan ya. Bagus sekali ya Pram ya, sudah mempraktekkan gerakan sholat. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi kita sholat harus menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram. Seperti yang dilakukan Pram tadi. Takbiratul ihram yang mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Yang kemudian meletakkan tangan di pusar dan di dada. Jadi seperti ini ya. Ya, seperti yang telah dicontohkan oleh Pram. Ya, kemudian ruku telah dicontohkan tadi. Setelah ruku kita yang tidal. Setelah itu kita sujud. Sudah tahu ya contoh sujud? Oke, kemudian setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Kemudian mengucapkan yang terakhir, mengucapkan Salam. Oke. Ya, tadi dari awal kita telah berbicara tentang apa itu sholat, tentang hikmah sholat, dan juga telah mempraktekkan gerakan sholat. Ya, bagus sekali. Oke, sampai di sini ada ibu ada yang ingin bertanya? Ya, ada beberapa pertanyaan, nanti silakan dijawab. Misalnya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Oke? Aku berusaha melakukan sholat tepat waktu. Ayo. Selalu, sering, atau kadang-kadang atau tidak pernah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Jadi kita harus berusaha ya melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, kemudian rajin sholat menjadikan diriku hidup bersih. Tidak pernah, berarti tidak pernah sholat. Tidak boleh begitu ya, Oke, kita harus sholat. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, banyak sekali hal yang membuat kita itu dengan melaksanakan sholat menjadikan kita lebih baik. Karena dengan kita sholat, kan kita dari perbuatan yang keji. Jadi karena kewajiban kita sholat, jadi kita harus melaksanakan sholat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Jadi sholat adalah doa. Itu merupakan doa dan merupakan juga kita menyembah Allah. Dengan kita sholat banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya dengan kita sholat membuat hati kita menjadi tenang. Juga dengan sholat menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Oke, karena waktu kita telah habis. Sebelumnya ibu bagikan dulu buku PR-nya. Alfa, Petri, Pram, Okta yang bantu bawakan ya Alfa. Nah, jadi tugas anak-anak ibu semua di rumah itu lakukan bersama orang tua, dibuat di kertas lembar, dibantu sama orang tua, apa pendapat anak-anak ibu semua ketika melalaikan sholat. Ya, kemudian selain yang ibu jelaskan tadi, apa menurut anak-anak ibu semua hikmah sholat? Nanti sampai di rumah dikerjakan bersama orang tua. Paham tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi tugasnya dibuatkan di kertas lembar.
ibu di belakang, tolong diperhatikan dulu ya. Ya, Bu. Kita akan tutup pelajaran kita karena waktu telah habis. Ya. Oke, karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi, ibu ada beberapa kuis, beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak ibu semua tinggal menjawab iya atau tidak. Oke, pertanyaan pertama. Aku meyakini sholat merupakan tiang agama. Iya atau tidak? Ya. Ya, bagus. Pertanyaan kedua. Aku mengerjakan sholat sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Ya. Ya, oke. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Aku meyakini bahwa sholat dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya atau tidak? Ya. Ya, bagus. Dengan melakukan sholat, hatiku menjadi tenang. Ya atau tidak? Ya. Ya. Dengan melaksanakan sholat, aku jadi malas-malasan. Ya atau tidak? Tidak. Ya, bagus. Oke. Lanjut ya. Masih mau lanjut? Oke. Orang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Ya atau tidak? Ya. Ya. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah. Ya atau tidak? Ya. 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 Melaksanakan sholat berarti banyak berdoa kepada Allah. Ya atau tidak? Ya. Oke, bagus ya anak-anak ibu semua sudah paham dengan materi kita hari ini. Sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan sholat. Nah, sebelum kita istirahat, kita nyanyi lagi bersama tentang sholat 5 waktu. Mau? Oke, kita nyanyi bersama. Ya, silakan semuanya berdiri ya. Silakan semuanya berdiri. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama, pakai gerakan. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, Jangan ditinggalkan. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, Jangan ditinggalkan. Ya, semangat bernyanyi. Setelah ini kita akan istirahat. Sholat maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bentar lagi kita akan istirahat. Tugas yang Ibu sampaikan tadi, apa? Masih ingat tugasnya? Membuat. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Tugas kita kerjakan bersama orang tua. Buat apa akibat dari kita ketika melalaikan sholat, apa akibatnya, dan dibuat apa hikmah melaksanakan sholat selain yang Ibu jelaskan tadi. Paham? Paham. Oke. Lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.